Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Ya. Nah, tentunya ketika berwudu menggunakan air ya. Tentunya air yang dipergunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Artinya apa? Ketika kita bertoharoh dengan cara berwudu, maka toharoh itu kita lakukan dengan cara apa? Menggunakan air. Nah, nanti akan berbeda ketika kita dalam situasi yang tertentu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika posisi kita berhadas besar ya. Jadi ketika posisi kita berhadas besar, maka yang kita lakukan adalah mandi wajib. Jadi ada istilah mandi ya di dalam syariat ya, ada yang disebut dengan mandi wajib, ada yang disebut dengan mandi sunnah. Kenapa ada istilah mandi wajib dan mandi sunnah? Ya? Ini berkaitan dengan sebab ya, sebab yang ditimbulkan. Ya. Kalau mandi sunnah itu kaitannya dengan munasabah, ya. Kalau mandi wajib ini berkaitan dengan ilat, berkaitan dengan sebab. Apa yang membedakan mandi wajib dengan mandi sunnah? Kalau mandi wajib itu ketika iltiqo haitana ini, ya. Jadi ketika pasangan suami istri itu berhubungan, ya. Dalam konteks ini baik itu keluar atau tidak, ya. Tapi ketika berhubungan, maka di sana ada kewajiban mandi wajib. Begitu pula ketika seorang wanita ketika sudah selesai dari menstruasi atau sudah selesai dari proses ya, ketika pasca melahirkan. Ada yang kemudian disebut dengan nifas. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan mandi wajib, itu di sana ada sebab. Ya. Sebab yang menjadi alasan kenapa harus mandi wajib. Ya, jadi alasan karena berhubungan, ya. Kemudian karena berhenti haid, ya, bagi seorang wanita, kemudian ketika berhenti nifas, ya. Maka kewajiban itu mandi wajib. Ya. Ini berkaitan dengan ketentuan, ya, sebab mandi. Kemudian yang berkaitan dengan mandi sunnah, ya. Kalau berkaitan dengan mandi sunnah, ini berkaitan dengan munasabah. Ya. Ada kaitannya dengan hubungan. Ya. Hubungannya apa? Misalnya kita yang laki-laki ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Ya. Nah, ini ada munasabah, ada hubungan. Ya. Jadi ada munasabah hubungan. Ya. Karena ada munasabah, ada hubungan, maka kemudian ada sunnah untuk mandi. Begitu pula ketika akan melaksanakan sholat id ya. Jadi ketika akan melaksanakan sholat id ya, juga di sana ada sunnah ya. Disunahkan untuk apa? Mandi. Begitu pula ketika akan melaksanakan sholat istisqa ya. Misalnya sholat minta hujan ya. Ya kita alhamdulillah ya. Selama ini kayaknya belum pernah ya di Jogja ini istisqa karena selama ini alhamdulillah ya kita masih diberi oleh Allah dengan apa? Dengan kemurahan air ya sehingga kita masih dengan mudah mendapatkan air meskipun ada beberapa kawasan, ada beberapa wilayah yang mungkin mengalami kendala ya. Mengalami kendala air ya, tapi itu relatif ya. Hanya kawasan-kawasan tertentu, ya, misalnya kawasan Gunung Kidul. Nah tentunya ini juga nanti ketika dalam konteks bertaharoh juga ada alternatif ya. Ketika tidak dimungkinkan untuk apa? Untuk melaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka ketika kondisi tertentu ya, dalam situasi tertentu, apakah karena sebab sakit yang tidak dimungkinkan untuk apa? Untuk bertoharoh dengan berwudu, atau tidak dimungkinkan toharoh dengan apa? Mandi wajib. Maka di sana ada satu solusi yang diberikan oleh Allah, ya, karena Allah sudah sampaikan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak inginkan kesulitan, tetapi Allah inginkan kemudahan. Maka ketika seorang hamba itu mengalami kesulitan dalam upaya untuk bertoharoh, maka kemudian diberikan jalan keluar yang lebih mudah. Dengan cara apa? Dengan cara tayamum. Ya. Dan tayamum ini bisa sebagai pengganti hadas kecil maupun pengganti hadas besar. Nah, berkaitan dengan hadas besar, ini memang dalam sebuah riwayat dikisahkan suatu saat ada seorang sahabat ya yang karena waktu itu belum paham dengan tata cara bagaimana ketika berhadas besar kemudian dalam kondisi ketiadaan air ya. Sehingga apa yang kemudian dilakukan sahabat tadi, dia bergulung-gulung di pasir ya. Dia tanpa busana kemudian bergulung-gulung di pasir. Karena apa? Karena dia berpikir seperti mandi wajib. Nah, baru setelah bertemu Nabi, kemudian diceritakan apa yang kemudian dilakukan, baru Nabi memberikan satu tata cara, satu ketentuan bagaimana cara bertayamum. Ya. Jadi ada dua riwayat ya kaitannya dengan tayamum. Ya. Ada yang 1 kali tepukan, ada yang 2 kali tepukan. Kalau riwayat yang pertama yang 1 kali tepukan, ya, menepuk, kemudian ditiup, kemudian muka, kemudian langsung punggung, ya, punggung tangan kanan, baru punggung tangan kiri. Itu untuk yang 1 kali tepukan. Kemudian kalau riwayat yang kedua yang 2 kali tepukan, ya, tepukan, ya. Kemudian yang pertama itu muka, kemudian tepuk lagi, kemudian tangan sampai siku. Nah, ini yang membedakan dari riwayat pertama dan riwayat yang kedua. Ya. Jadi berkaitan dengan tayamum, ya, itu di sana ada 2 riwayat ya. Jadi kaitannya dengan riwayat yang pertama itu cukup ya, 1 tepukan, kemudian yang kedua 2 tepukan ya. Tapi kalau saya cenderung kepada 1 tepukan karena apa? Lebih mudah ya. Dan Nabi sendiri memberikan pengarahan ya. Kalau di sana ada 2 hal yang pernah aku ajarkan, ihtar aisyarahuma illam yakun isman. Pilih di antara keduanya ketika apa? Ketika itu bukan sesuatu yang dosa, kita disuruh memilih. Apa yang disuruh pilih? Aisyarahuma. Mana yang lebih mudah ya. Maka yang lebih mudah itu yang diminta untuk dipilih ya, ketika ada beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan apa? Tata cara ya. Tata cara ketika melakukan tayamum. Ya, jadi tayamum itu dilakukan dengan apa? Dengan debu. Nah, kemudian dalam konteks tayamum pun pada saat ini juga apa? Juga ada sesuatu yang berbeda ya. Kalau dulu ya, awal mula karena waktu itu belum ada pesawat ya. Kemudian perjalanan masih sangat sangat manual ya. Maka yang kemudian dilakukan karena masih masih perjalanannya itu masih sederhana ya. Maka tidak banyak yang kemudian menjadi masalah ya. Tetap menggunakan debu ya. Karena memang tidak ada problem ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau pada saat ini tentunya kita sudah menggunakan sarana yang beragam ya.
karena sudah ada sarana yang beragam, maka cara bertoharoh pun tidak harus dengan apa? Debu sebagaimana awal mula disyaratkannya tayamum. Misalnya kita naik pesawat ya, tentunya pesawat kan sebelum kita naik sudah divakum ya, agar di sana tidak ada bakteri. Ya, kan kemudian cara bertayamumnya dengan permukaan benda yang ada di pesawat. Begitu juga ketika kita di kereta ya. Tapi kalau kereta saat ini masih ada kemungkinan bisa berwudu. Kenapa? Karena selalu ada toilet dan insya Allah air ada ya. Jadi kalau hanya untuk berwudu itu insya Allah masih dimungkinkan. Hanya kalau untuk mandi yang ini tidak dimungkinkan kecuali kita berhenti di stasiun ya baru dimungkinkan. Nah, ini kaitannya dengan ragam bertoharoh ya. Jadi bisa dengan berwudu, bisa dengan mandi wajib, bisa dengan bertayamum. Nah. Kemudian berkenaan dengan wudu ya, maka ada hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah ya. Meskipun ini Rasulullah sendiri memberikan catatan. Apa yang kemudian disunahkan oleh Rasulullah ketika kita berwudu ya, dalam lewat yang disampaikan oleh Abu Hurairah ya, di mana Rasul pernah menyampaikan laula an asyqa ala ummati la'amartuhum bisiwaki makuli wudu. Ya. Jadi Rasul menyampaikan kalau aku tidak ingin memberikan kesulitan kepada umatku, tentunya akan aku perintahkan untuk siwak ya. Menggosok gigi ketika apa? Ketika setiap berwudu. Nah, jadi ketika berwudu itu disunahkan untuk menggosok gigi. Kemudian kalau mereka yang di teman-teman di Afrika ya, yang saya punya teman-teman di Afrika, mereka selalu dengan siwak ya. Bahkan sehari-hari itu selalu menggunakan siwak. Ya. Jadi satu sisi lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Yang pertama tidak menggunakan pasta gigi. Yang kedua tidak perlu beli apa? Beli sikat gigi. Ya. Jadi dua hal yang tidak dibeli. Pasta gigi tidak beli, kemudian sikat gigi juga tidak beli. Ya. Tapi Masya Allah ya, yang saya tahu gigi mereka bersih dan kuat. Nah, ya. Ini kalau saya perhatikan kaitannya dengan sunnah ya, sunnah dari Nabi. Meskipun Nabi memberikan satu catatan, laulaan asyukko ala ummati, ya, la amartuhum bisiwak. Tapi ini Masya Allah ya, kalau saya perhatikan gigi teman-teman yang dari Afrika, ya, beliau tidak pernah beli ini ya, tidak pernah beli apa pasta gigi, tidak pernah beli sikat gigi, tapi memang selalu digigit ya. Saya perhatikan kayu siwak itu digigit, kemudian dia selalu menggosok-gosok ya. Dan itu tidak hanya setiap mau sholat ya. Jadi setiap saat ya, ketika memang dia tidak makan, maka dia selalu menggigit-gigit kayu siwak ya, kemudian digosok-gosokkan. Ya. Nah, ini kaitannya dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, meskipun Rasulullah memberikan catatan ya. Catatan kaitannya dengan apa? Dengan sunnah ya, yang beliau sampaikan. Jadi tidak semua yang Rasul perintahkan itu membebani. Ya. Kalau memang di sana dirasakan tidak menyulitkan, maka Rasul akan memberikan pilihan ya, silahkan. Kalau memang tidak ada masalah. Ya. Maka ketika kita berwudu ya, maka sunnah yang pertama adalah sunnah untuk apa? Untuk asyiwak. Ya. Begitu juga siwak itu juga disunahkan bukan hanya sekedar ketika mau berwudu, tapi juga ketika bangun tidur itu juga disunahkan untuk siwak ya. Jadi siwak tidak hanya disunahkan ketika berwudu saja,
tapi juga disunahkan ketika bangun tidur. Ya. Kemudian juga kaitannya dengan sunnah ya, wudu itu adalah mengusap ya, membasuh itu juga bagian dari sunnah ya. Maka berkaitan dengan wudu ya, itu apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Maidah ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu arahan kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini, di mana Allah memberikan contoh ya, bagaimana bertaharah dengan berwudu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam surat Al-Maidah, di dalam ayat ini Allah memberikan tuntunan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah ya. Baik kalian orang-orang yang beriman ya, apabila kalian mau menegakkan salat, apa yang diperintah Allah ya, kaitannya dengan hal-hal yang pokok ya di dalam berwudu ya. Faksilu wujuhakum. Di mana batasannya? Awal mula tumbuh rambut sampai dagu ini adalah wajah. Awal mula tumbuh rambut sampai dagu itu adalah wajah. Sepertinya jaringan dari Ustadz Zulhan sedang down. Mohon ditunggu dulu nggih. Oke, ya. Maaf ada barusan terputus. Ya, monggo Ustaz. Kemudian setelah membasuh tangan, wamsahu biru'usikum ya. Jadi setelah membasuh tangan, membasuh muka. Nah, muka ini awal tumbuh rambut sampai setelah muka, kemudian wamsahu biru'usikum ya, kepala. Ya, kepala itu mulai dari awal tumbuh rambut sampai belakang ya, itu adalah kepala ya. Kemudian arjulakum ilal ka'bain ya, kemudian kaki. Dan ini satu hal yang pokok ya, satu hal yang pokok berkenaan dengan berwudu ya. Jadi hal yang pokok yang berkaitan dengan berwudu itu adalah mengusap ya. Mengusap mulai dari muka, kemudian setelah muka, kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian juga mengusap kaki. Ya. Nah. Ini kaitannya dengan bertaharah. Kemudian kaitannya dengan sunnah-sunnah ya, tentunya taslis ya. Taslis 3 kali itu adalah bagian dari sunnah. Kemudian berwudu juga bagian dari kumur-kumur itu juga bagian dari sunnah. Ya. Jadi ini sesuatu yang sudah kita pahami kaitannya dengan tata cara berwudu. Kemudian di sana ada khilafiyah kaitannya, yang pertama kaitannya dengan mashur, mengusap kepala. Ya.
kaitannya dengan mengusap kepala memang di sana ada beberapa perbedaan. Ya. Ada yang mencukupkan sulus, ya, sepertiga kepala. Ada yang kemudian keseluruhan dari kepala. Ya. Jadi ini ada hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman masahah, ya, mengusap kepala. Kemudian bagaimana ketika seorang akhwat ketika harus berwudu di tempat terbuka, ya. Maka ketika seorang akhwat harus berwudu di tempat terbuka, maka dia tetap harus mengenakan hijabnya. Kemudian bagaimana agar berwudunya bisa tetap sempurna? Maka mengusap rambutnya dengan cara apa? Dengan cara mengangkat, ya, mengangkat kerudungnya, kemudian diusap kepalanya. Ya. Nah, dalam mengusap itu diperbolehkan sulus, ya, sepertiga daripada kepala. Ya. Jadi misalnya sepertiganya apa? Bagian atas saja. Ya. Ya. Jadi bagian atas saja itu masuk apa kategori sulus, ya. Nah di situ. Ya. Ya. Jadi sulus, ya, di situ sepertiga, ya. Nah. Ya, kemudian yang lain-lain ya seperti yang sudah kita laksanakan. Kemudian berkenaan dengan mandi, ya. Ketika berkenaan mandi, tentunya ada perbedaan mandi wajib dengan mandi sunnah. Apa yang membedakan? Yang pertama niat, ya. Niat tentunya akan membedakan mandi wajib maupun mandi sunnah, ya. Kalau mandi wajib niatnya mandi wajib, kemudian kalau mandi sunnah niatnya mandi sunnah. Apa yang membedakan? Kalau mandi sunnah dia tidak ada ketentuan membersihkan kemaluan, ya. Jadi ketika mandi sunnah, misalnya untuk laki-laki mau pergi Jumatan, maka disunahkan mandi sunnah. Ketika mandi sunnah cukup berwudu, kemudian setelah itu apa? Mengguyur kepala, ya. Kemudian anggota sebelah kanan, anggota sebelah kiri, ya. Nah ini yang dilakukan ketika mandi sunnah. Sementara ketika mandi wajib, ya, maka apa yang kemudian dilakukan, ya? Maka ketika mandi wajib, maka ketika seseorang itu akan melaksanakan mandi wajib, maka yang pertama tentunya niat, kemudian yang kedua adalah mencuci, ya, kedua telapak tangan, ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Membersihkan kemaluan. Jadi apa yang kemudian dilakukan ketika seseorang itu melaksanakan mandi wajib, ya. Ya. Baru selebihnya sama, ya, dengan mandi sunnah, yaitu apa? Mulai mengguyur kepala, ya, dengan disela-selai, ya. Ya. Jadi setiap mengguyur kepala disela-selai, ya. Kemudian mengguyur anggota sebelah kanan, kemudian anggota sebelah kiri, ya. Jadi yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi sunnah, di dalam mandi sunnah itu tidak ada membersihkan kemaluan, ya. Sementara mandi wajib, ya, itu ada membersihkan kemaluan. Dan ini didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi tsumma yufrihu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu tsumma yatawaddo tsumma ya'khudhul ma fayudkhilul asabiyahu fi usuli sya'ri, ya. Tsumma hafana ala ra'sihi salata hafanat tsumma afadhu ala sa'iri jasadihi tsumma ghasala rijlaihi, ya. Jadi yang terakhir adalah apa? Membasuh
kaki. Ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Aisyah, ya, seperti tadi saya sampaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mandi wajib, ya, yang pertama mencuci kedua telapak tangan, ya. Ya. Fayaghsilu yadahi, ya, dengan cara apa? Memasukkan, ya, okay, seperti ini. Nah. Kemudian fayaghsilu farjahu, ya, kemudian membersihkan kemaluannya, summa yatawaddo, ya, kemudian berwudu. Ya, baru setelah itu apa? Mengambil air untuk diguyurkan ke kepala dengan digosok-gosok. Ya. Mandi ini kelihatannya sederhana, ya, tapi saya pernah cek mahasiswa saya suruh bagaimana ketika seorang wanita selesai dari haid. Ternyata sangat beragam. Nah, kenapa? Karena mungkin informasi yang disampaikan, ya, mungkin informasi yang belum valid, ya, sehingga kemudian bermacam-macam. Ya. Termasuk bingung ketika saya minta untuk membedakan, ya, membedakan antara mandi sunnah dengan mandi wajib. Nah, ini kaitannya dengan ragam toharoh. Ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perangkat-perangkat, ya. Ya. Ini. Jadi perangkat-perangkat bertaharoh, bersuci, ya. Ya. Kalau yang kaitannya dengan air tadi, ya, mandi dan berwudu. Kemudian dengan debu, ya, atau dengan tanah, itu ketika tayamum. Nah, kemudian ketika bersuci, ya, misalnya dari apa? Dari hadas, ya, hadas kecil ataupun hadas besar, boleh juga dengan apa? Batu. Ya. Jadi bersucinya dengan apa? Dengan batu. Misalnya kita di apa? Di satu pegunungan, ya. Kemudian kita tidak memiliki apa? Memiliki persediaan air untuk bersuci, maka kita dibolehkan bersuci dengan batu. Begitu juga dengan dedaunan, ya. Misalnya kita habis kencing, kemudian kita ingin bersuci, karena tidak ada air yang cukup untuk kita pakai, maka kita dibolehkan dengan apa? Dengan dedaunan. Kemudian untuk konteks saat ini, ya, kita bisa menggunakan tisu. Ya. Nah, ini. Ya, tisu juga salah satu sarana, ya, untuk apa? Untuk bersuci. Kenapa tisu ini dibenarkan? Karena itu dikiaskan dengan dedaunan, ya. Dedaunan kan juga bisa difungsikan sebagai apa? Sebagai alat untuk bertoharoh, bersuci. Ya. Maka sekarang kita bisa menggunakan, ya, tisu kering maupun tisu basah, ya. Usahakan yang non alkohol, ya. Usahakan yang tidak ada kandungan alkoholnya. Meskipun pada prinsipnya alkohol itu juga suci, ya. Karena alkohol suci tidak berarti kemudian ketika kita bersuci dengan tisu yang ada alkoholnya kemudian kita tidak sah bersucinya, tetap, ya. Tetap bersuci. Nah, ini yang menjadi masalah, ya, kaitannya dengan apa? Toharoh ketika kita di hotel atau kita di pesawat, ya. Tentunya kadang-kala ada keterbatasan untuk apa? Penggunaan air. Nah, sehingga kemudian yang disediakan adalah tisu. Kemudian kalau kita lihat standar untuk apa di hotel-hotel internasional, itu airnya sangat sedikit, ya. Yang tersedia hanya tisu saja. Ya. Kalau di Indonesia, alhamdulillah lah. Kalau di Indonesia air selalu ada, gitu, ya. Kalau kita di luar itu tidak ada air, kering, gitu, ya. Bahkan saya pernah satu saat di tempat orang Barat, gitu, ya. Masuk ke kamar mandinya saya bingung. Kenapa? Karena kamar mandinya pakai karpet tebal. Karena masuk kamar mandi pakai karpet tebal, saya bingung ini gimana caranya bertaharuf, ya. Udah di situ ada majalah, ada koran, ada telepon.
Nah ini bedanya ya. Kamar mandi seorang muslim dengan kamar mandi orang barat. Di situ perbedaannya. Ya. Kenapa? Karena mereka mandinya pakai bathtub ya. Pakai bathtub sehingga kemudian mereka berendam di situ. Nah, padahal kalau kita sebagai seorang muslim, ya, najis itu kan harus dialirkan. Agar apa? Agar najisnya itu mengalir dan hilang. Nah, ini. Kenapa? Karena memang kita punya fikih toharoh. Nah inilah kehebatan fikih toharoh di sini. Kalau kita bandingkan dengan orang barat. Ya. Bahkan orang barat ini cenderung malas mandi gitu ya. Apalagi kalau sudah musim dingin ya. Kalau musim dingin memang sekarang ini sudah masuk musim dingin. Itu sangat jarang ya. Mandi mereka biasanya bermain dengan apa? Dengan parfum gitu ya. Ya. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan perangkat toharoh ya. Jadi dalam kondisi ketidakadaan air, ya kita ingin bersuci, ya, misalnya karena sehabis BAB atau sehabis kita buang air kencing, ya. Kalau tidak ada air maka pilihannya apa? Bisa istinja ya, bersucinya dengan batu, bisa juga dengan dedaunan atau untuk saat ini bisa menggunakan tisu ya, baik tisu basah atau tisu kering. Nah, ya. Ini tadi sudah kita sampaikan kaitannya dengan wudhu ya. Nah, ya. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa hal yang kaitannya dengan permainan toharoh ya. Jadi toharoh itu bisa menggunakan air, toharoh itu bisa menggunakan batu, toharoh bisa menggunakan dedaunan, toharoh juga bisa menggunakan tisu. Ya. Semuanya fungsinya apa? Semuanya berfungsi untuk bertoharoh, bersuci. Ya, bersuci dari najis. Ya. Ini kaitannya dengan bersuci secara jasmani, bersuci secara fisik. Ya. Jadi baik itu hadas kecil, ya, hadas besar. Ya. Kalau yang menggunakan air bisa dengan berwudu dan mandi wajib. Kemudian ketika ketiadaan air, maka tayamum itu bisa sebagai pengganti wudu dan juga pengganti mandi wajib. Barangkali ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan pernik-pernik toharoh ya. Di mana hal ini memberikan pemahaman pada kita bahwa toharoh itu menjadi satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim karena Allah sendiri sudah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa Allah itu suka dengan orang yang senantiasa bertobat dan juga suka dengan orang yang selalu dalam kondisi bersuci. Maka kalau kita lihat ya para sahabat itu bagaimana mereka berusaha terus berada dalam kondisi bersuci. Ya. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan saya pernah membaca satu riwayat ada seorang sahabat yang hampir puluhan tahun itu selalu dalam kondisi bersuci. Ya, ketika dia keluar rumah dalam kondisi suci, kemudian balik ke rumah, ya, dia berwudu lagi. Ya. Jadi dalam keseharian selalu dalam kondisi suci. Apa hikmahnya? Ya, ketika kita selalu dalam kondisi suci, tentunya ketika seseorang itu dalam kondisi suci, maka ketika satu saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan suci, maka Allah pun akan memberikan apresiasi dengan apa yang sudah biasa kita lakukan. Dan ini memang bukan sesuatu yang mudah ya ketika kita terus berusaha untuk bersuci. Tapi paling tidak kita berusaha untuk membiasakan ya, membiasakan keluar dari kamar mandi paling kurang meskipun kita tidak melaksanakan sholat atau tidak baca Quran, saya usahakan ketika kita dari kamar kecil, usahakan untuk berwudu. Ya masalah kemudian nanti keluar angin itu kan masalah lain ya. Tapi kita upayakan untuk berwudu. Ya. Dan ini memang berkaitan dengan faktor makanan juga ya. Jadi makanan ini juga akan mempengaruhi sejauh mana kita bisa bertahan dalam kondisi berwudu. Nah, ini saya rasa hal-hal yang berkaitan dengan pernik-pernik toharoh ya. Jadi ketika kita bertoharoh, karena itu memang bagian dari ajaran Islam, apalagi dalam posisi pandemi ya.
dalam posisi pandemi saat ini kan prinsip taharah itu betul-betul dijaga kan. Jadi kita harus selalu apa? Mencuci tangan ya. Kemudian kita berusaha untuk apa? Menjaga agar ketika bersin dalam posisi tertutup ya, sehingga bakterinya tidak menyebar ke kemana-mana. Itu sesungguhnya bagian dari apa? Adab-adab yang sudah Islam ajarkan kepada kita. Jadi sebetulnya bagi kita itu sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk bertoharoh ya, di dalam berbagai macam kesempatan. Karena kita selalu diberikan pemahaman bahwa toharoh itu bagian dari syatrul iman. Bahwa toharoh itu bagian dari apa? Dari sitar, ya, cover daripada iman. Maka ini adalah bagian dari ajaran Islam dan ini saat ini menjadi satu tren ya. Artinya apa? Orang akan selalu mencuci tangan. Padahal mencuci tangan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bangun tidur juga mencuci tangan. Kita mau makan juga mencuci tangan. Ya. Tapi sekarang kan baru menjadi satu gaya hidup ya. Artinya apa? Apa yang sudah Islam ajarkan kemudian menjadi tren. Bukan lagi tren untuk orang Muslim, tapi tren untuk masyarakatnya. Sekarang hampir semua kan, hampir semua masyarakat itu selalu berusaha untuk apa? Berusaha untuk berwudu, berusaha untuk bersuci, kemudian berusaha untuk selalu mencuci tangan ya. Apakah ketika baru selesai di ATM, apakah ketika baru misalnya kita menggunakan apa fasilitas ya, lift misalnya kan. Ya. Nah, ini artinya kebersihan ini atau toharoh ini menjadi gaya hidup ya pada saat ini. Padahal Islam sudah apa? Sudah memberikan ajaran. Islam sudah memberikan contoh ya. Mudah-mudahan ini akan semakin menyadarkan kepada kita bahwa Islam sebagai sebuah ajaran itu memberikan kepada umatnya sebuah metode cara bagaimana kita menjaga kesehatan. Wallahu a'lam.